lulusan-lulusan yang bisa terserap di dunia kerja, ya. Dan tentunya untuk mendorong aktualisasi dari perguruan tinggi, makanya meskipun ini kondisi pandemik ini juga Dikti kalau tidak salah itu anggarannya dipotong 1 triliun, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita tidak tahu tahun depan untuk kegiatan riset itu apakah masih bisa terfasilitasi oleh Dikti, karena ya kalau kita lihat kondisi ekonomi dengan pandemik ini memang luar biasa terpengaruhnya. Tetapi tentu harapan kita semua adalah kita bisa masih punya kemampuan untuk menyelenggarakan Tridharma, ya, mungkin dengan berbagai macam pengurangan dan lain sebagainya, tentunya bisa jadi, ya, karena keuangan negara dan juga roda perekonomian cukup terganggu, ya. Nah, dalam kebijakan terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memang salah satu hal yang menjadi atau sering dibahas adalah DUDI, ya, jadi dunia usaha, dunia industri. Nah, diharapkan memang atau pemerintah memang sangat berharap adanya kerjasama yang baik antara dunia perguruan tinggi dengan dunia industri, ya. Nah, salah satu yang tentunya langsung bisa dimanfaatkan oleh adik-adik mahasiswa adalah dalam bentuk magang, ya. Nah, magang ini memang bagi prodi-prodi engineering, rekayasa, ya, ilmu terapan itu memang akan sangat membantu calon-calon lulusan mereka memahami apa sebenarnya ruang lingkup atau ya dalam tanda petik apa sih bidang pekerjaan mereka. Meskipun kalau dari survei ini, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi baik dari ABET kemudian juga dari ASIN gitu, kita melihat track pekerjaan atau ya setelah lulusan ini menyelesaikan pendidikannya itu biasanya kita hanya sampai 10 tahun maksimum, ya. 10 tahun kita melihat lulusan itu masih di track yang sama, itu artinya ada kesesuaian antara bidang yang dia pelajari perguruan tinggi dengan bidang kerjanya. Tetapi dengan naiknya atau meningkatnya jenjang karir yang bersangkutan, tentunya sangat terbuka bagi lulusan-lulusan bidang tertentu, kemudian bukan beralih, ya, tapi meningkat pekerjaannya menjadi luas, ya. Jadi ada yang tentunya menjadi dari manajer naik kemudian jadi direktur, ya. Ada yang masih di lingkungan atau bidang yang sama, tetapi banyak juga yang kemudian berada di bidang yang berbeda, ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin kalau jabatan politis, ya, seperti menteri dan sebagainya itu kan memang tentunya sering tidak ada kaitannya dengan bidang kompetensi utama dari yang bersangkutan. Nah, jadi harapan pemerintah adanya peningkatan kerjasama antara industri dan perguruan tinggi, tentunya ini menjadi peluang yang sangat baik, ya, kalau kita dari bidang farmasi tentunya adalah adik-adik mahasiswa itu bisa melakukan magang, kemudian juga tentunya melakukan praktek kerja profesi, ya. Nah, di undang-undang tentang industri farmasi sendiri sebagai contoh misalnya memang ada salah satu ayat atau pasal, ya, saya lupa, ya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa cek, ya. Jadi industri farmasi itu juga berkontribusi di dalam pendidikan. Nah, dalam pendidikan di sini tentunya adalah calon-calon apoteker, ya, calon-calon sarjana itu bisa mengikuti kegiatan magang di perusahaan atau di industri yang bersangkutan. Tentunya ini akan sangat baik. Di samping tentunya harapan pemerintah juga adanya kerjasama perguruan tinggi dengan industri dalam menghasilkan produk-produk inovatif yang nantinya bisa memiliki nilai ekonomi yang
tentunya berkontribusi secara nasional ya, meskipun ini masih sangat rendah Bapak Ibu sekalian temuan-temuan atau inovasi dari perguruan tinggi, tetapi saya kira Bapak Ibu sekalian punya semangat yang sama ya untuk bisa mungkin bukan produk inovatif yang kemudian komersial, tetapi paling tidak adalah teknologi tepat guna yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau UKM ya, minimal industri kecil obat tradisional dan lain sebagainya ya, itu yang diharapkan. Di samping tentunya pemerintah itu juga punya keinginan bahwa kualitas lulusan dengan adanya kebijakan-kebijakan pendukung lainnya itu bisa lebih bagus lagi. Nah, jadi yang diharapkan oleh perguruan tinggi tentunya adalah industri ini juga mensupport ya, termasuk juga industri ini kan bisa industri manufaktur ya, seperti perusahaan farmasi, tapi juga terus industri distribusi dan lain sebagainya tentunya bisa juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang memang memfasilitasi adik-adik mahasiswa bisa melakukan magang ya, jadi menambah skill-skill tertentu yang bisa dimanfaatkan nantinya pada saat mereka akan masuk ke dunia kerja atau melakukan praktek kefarmasian. Nah, yang utama dari kebijakan kampus Merdeka ini sebenarnya adalah ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang ada di dalam SMPT 2020 ya, terkait dengan 3 semester ini ya. Nah, meskipun kalau kita lihat di sini di catatannya Bapak Ibu sekalian, 40 dan 20 SKS itu memang untuk orang lain ya, karena di sini sudah disebutkan tidak berlaku untuk prodi kesehatan. Tetapi bukan hal ini artinya dilarang ya, adik-adik mahasiswa dan juga tempat Bapak Ibu sekalian itu untuk mengimplementasikan kampus Merdeka Belajar ya. Jadi tentu dengan berbagai tadi ya ketentuan CPL yang sudah kita sepakati di untuk pendidikan S1 dan pendidikan profesi apoteker. Nah, on top dari itu tentu kita punya keleluasaan ya SKS yang kemudian didefinisikan dalam jam kegiatan ini yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh adik-adik mahasiswa. Tetapi tentunya nanti Bapak Ibu sekalian perlu mengatur dengan kurikulum yang dibuat untuk mencapai CPL yang sudah ada ya. Nah, di luar atau kalau masih ada kelonggaran sehingga adik-adik mahasiswa bisa melakukan Merdeka Belajar dengan berbagai aktivitasnya, tentu akan sangat baik ya. Adik-adik mahasiswa biasanya kalau lebih sibuk itu lebih bagus ya, tetapi kalau banyak berpikir itu juga sangat bagus juga ya. Artinya melamun tidak berpikir atau memikirkan masa depan atau memikirkan proses belajarnya ya, tapi tentunya dengan segala keistimewaan yang dimiliki oleh adik-adik mahasiswa, tentu kita harapkan mereka akan menjadi insan-insan yang aktif ya. Jadi ini adalah kebijakan yang memang standar untuk bidang non kesehatan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tentu kita bisa membuat strategi seperti apa yang bisa dimanfaatkan untuk dunia atau bidang kesehatan ya. Nah, ini yang bisa diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengikuti kegiatan kampus Merdeka Belajar ya. Jadi bisa magang, kemudian bisa membangun desa. Ini mengajar ini kemarin mendapat informasi
dari Sumatera Utara ini banyak adik-adik mahasiswa yang ingin mengajar di SD dan SMP ya. Nah, memang ya karena bisa dihitung nanti ya kompensasi paling tidak dimasukkan di dalam surat pendamping ijazah SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Tetapi untuk kegiatan mengajar ini juga mungkin adik-adik mahasiswa senang ya dapat uang jalan dari dinas pendidikan gitu ya. Kemudian proyek mandiri tentu ini konsultasi dengan dosen pembimbing atau dosen wali dan sebagainya. Pertukaran mahasiswa tidak hanya ke luar negeri, tetapi Bapak Ibu sekalian juga bisa mengirimkan adik-adik mahasiswa untuk mengambil mata kuliah misalnya di UNER ya, kemudian di UI dan sebagainya. Yang dari timur sana, dari mana? Dari Papua bisa mengambil mata kuliah di Unhas ya, di Tadulako dan lain sebagainya, atau di yang lebih dekat itu di dari ya di Universitas Halu Oleo UHO ya. Demikian juga lain ya, penelitian. Penelitian ini di kami di tempat saya di lab kami kebetulan juga banyak anak-anak mahasiswa ya yang mengikuti magang penelitian. Jadi mungkin saya sedikit menambahkan informasi di TV ya Bapak Ibu sekalian. Kami sejak saya pulang dari Jepang itu kita mengadakan program kegiatan magang ya, kegiatan magang. Nah, kegiatan magang itu dikhususkan untuk adik-adik mahasiswa yang sudah menyelesaikan semester 6. Artinya dia sudah berjalan sampai semester 6. Kenapa kami menetapkan sampai semester 6? Karena harapannya selama 6 semester tersebut adik-adik mahasiswa itu sudah memiliki dasar keilmuan ya, sedikit praktek tentang kefarmasian ya. Jadi itu persyaratan adik-adik yang harus akan mengikuti kegiatan magang. Jadi sebelum kami diakreditasi oleh ASIN ya tahun 2014 itu kami mahasiswa itu sudah sekitar 85% itu mengikuti kegiatan magang. Nah, kegiatan magangnya itu bisa di industri farmasi, di puskesmas, kemudian di rumah sakit ya, kemudian di klinik dan lain sebagainya. Bahkan sebagian besar itu sambil mereka pulang kampung ya. Jadi waktu belum ada pandemik tentunya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pada saat mereka libur panjang semester akhir setelah semester 6 ya, bulan Juni, Juli, Agustus atau sampai pertengahan Agustus itu mereka ikut melakukan kegiatan magang ya. Bagian itu memang di daerah masing-masing. Nah, kemudian setelah kami divisitasi oleh ASIN, itu rekomendasi dari ASIN adalah karena ini salah satu bagian dari early exposure pendidikan kefarmasian, maka oleh ASIN itu direkomendasikan menjadi mata kuliah wajib ya. Jadi makanya saat ini magang untuk pendidikan S1 farmasi di ITB itu adalah kegiatan wajib yang harus diikuti oleh semua mahasiswa ya. Meskipun saat ini tentunya dengan pandemik ini juga jadi kombinasi ya, bahkan banyak yang yang offline yang online Bapak Ibu sekalian. Tetapi kegiatan magang ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi adik-adik mahasiswa, karena ternyata banyak juga yang kemudian lulusan kami itu bekerja di tempat mereka dulu melakukan magang. Nah, kegiatan-kegiatan ini termasuk penelitian ya, jadi asisten peneliti ya, jadi dosen-dosen yang memiliki dana penelitian itu bisa merekrut adik-adik mahasiswa ini ya, di samping di sela liburan panjang itu biasanya mereka juga di sela-sela perkuliahan ya. Jadi mereka selain yang di waktu fix liburan itu mereka juga mengikuti atau membantu dosen-dosen untuk kegiatan penelitian di sela-sela perkuliahannya ya. Meskipun saat ini tentu tidak bisa Bapak Ibu sekalian, sangat terbatas ya.
yang boleh kami berikan akses. Nah, kegiatan-kegiatan ini memang pemerintah punya keinginan, ya, Dikti itu punya keinginan bahwa lulusan-lulusan ini tidak hanya hard skill yang terkait dengan keilmuan, tetapi juga maksudnya di bidang prodi yang dipelajari, tapi juga hal-hal lain yang bisa diperoleh dari kegiatan magang, ya. Jadi tentu termasuk juga tentunya credit earning untuk di perguruan tinggi yang lain, tentunya ini juga sangat bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pertukaran mahasiswa ke perguruan tinggi lain. Ya, PTFI sebenarnya punya keinginan untuk menyelenggarakan kegiatan seperti perkuliahan, ya, yang bisa diambil oleh adik-adik mahasiswa, tetapi aturan dari kementerian itu memang tidak diperbolehkan. Yang boleh menyelenggarakan kegiatan perkuliahan secara terstruktur itu hanya perguruan tinggi, ya. Jadi kami hanya bisa mengadakan short course, ya, yang kemudian sebenarnya bisa juga ditransfer ke mata kuliah, ya, tergantung nanti kesesuaian, ya, capaian pembelajarannya dengan mata kuliah yang bersangkutan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu hal yang masih juga terkait dengan kerjasama, yaitu kolaboratif yang tadi, ya, interprofessional education, ya. Jadi kalau kita bisa memfasilitasi adik-adik mahasiswa, ya, tentunya akan sangat bagus. Mungkin ini juga sebagai gambaran juga, ya. Jadi kami karena kami ITB kan tidak punya kedokteran, ya, juga bidang kesehatan yang lain. Nah, bagi Unhas, kemudian UNER, USU, kemudian UGM, UI yang punya teaching hospital tentu akan sangat bagus, ya, dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan interprofessional education yang nantinya untuk interprofessional practice, ya. Jadi seperti itu. Nah, kami di ITB memang baru sampai tahap kegiatan-kegiatan seperti workshop, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kami selenggarakan itu dengan Fakultas Kedokteran Unpad, ya, meskipun kemarin yang terakhir itu sebelum COVID itu batal jadinya, ya, padahal hanya beberapa hari menjelang penyelenggaraan kegiatan rutin workshop itu yang kalau yang rencananya yang kemarin itu malah melibatkan jumlah mahasiswa dan dosen yang lebih banyak lagi, tetapi karena kalau tidak salah seminggu setelah kita menetapkan Dikti mengeluarkan surat edaran itu penyelenggaraan, jadi yang kami batalkan sampai saat ini belum. Jadi workshop misalnya kami menangani adik-adik mahasiswa dari yang koas, kemudian apoteker, kemudian ada perawat, ya, itu berbicara atau mendiskusikan dengan terkait dengan resep suatu obat, ya. Nah, itu yang baru sampai seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian, ya, yang punya teaching hospital, ya, Unpad juga punya, ya, teaching hospital, sudah lama malah lebih lama dari yang lain. Itu tentunya akan sangat membantu adik-adik mahasiswa farmasi, ya. Minimal, ya, kalau di UI itu kalau tidak salah mulai dari studium general, kemudian perkuliahan etika, perkuliahan metode penelitian, mereka bergabung, ya, untuk klaster bidang atau kesehatan. Rumpun kesehatan kalau di UI itu namanya, kalau tidak salah, mungkin Pak Ari di sini ada, ya, rumpun kesehatan, ya. Jadi ini juga tentunya akan sangat baik, ya. Nah, memang karena banyak penyelenggara pendidikan kefarmasian yang memang atau terpisah, ya, bahkan tapi ada juga yang di sekolah tinggi kesehatan itu kan sebenarnya sudah sangat bagus, ya, artinya di satu sekolah tinggi itu semuanya adalah bidang kesehatan. Tentu ini menjadi peluang, menjadi kelebihan di tempat Bapak Ibu sekalian dibanding dengan prodi farmasi lain yang kebetulan tidak memiliki bidang kesehatan. Nah,
Saya kira ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau yang terkait dengan pendanaan ya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat link websitenya Bapak Ibu sekalian ya. Ini kemudian juga beberapa pendanaan yang mudah-mudahan ya, meskipun kondisi COVID ini masih bisa teranggarkan di kementerian ya, meskipun saya dengar Dikti kena potong 1 triliun karena untuk mendukung penanganan COVID-19. Demikian juga untuk dosen-dosen beasiswa, tidak dosen dan mahasiswa ya, jadi masih tersedia ya, mudah-mudahan masih bisa dimanfaatkan. Ya, saya kira untuk LPDP dan PPDN ya, sejenis PPDN itu mungkin sudah lewat ya, karena biasanya untuk pendaftaran semester 1. Nah, bagaimana kita menghargai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa ya. Jadi selain bisa ditransfer ke dalam transkrip ya, tentu Bapak Ibu sekalian tim kurikulum dan juga tim akademik harus bisa melakukan evaluasi dan juga penilaian terhadap evaluasi kemudian melakukan penyesuaian terhadap beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ya. Jadi tentu ini akan menjadi bukan pekerjaan yang rumit sebenarnya ya, tetapi Bapak Ibu sekalian juga kalau mahasiswa yang ikut kegiatan ini banyak, tentu akan membutuhkan waktu. Tapi saya kira ini kegiatan-kegiatan mahasiswa ini selama tadi on top dari CPL tentunya akan sangat bagus ya. Jadi kegiatan-kegiatan himpunan itu kan kemudian bisa juga difasilitasi, misalnya proyek di desa gitu ya, bisa dikoordinir antara Kaprodi, wakil dekan akademik, kemudian himpunan ya, tentunya juga akan sangat baik. Kalau ya kita kenal sekarang ada KKN tematik gitu ya, tentu ini juga bisa mirip-mirip kegiatan seperti ini ya. Jadi kegiatan-kegiatan ini yang kemudian tentunya harus dirumuskan oleh Bapak Ibu minimal di tingkat prodi ya, kemudian juga diketahui oleh tingkat fakultas dan lain sebagainya ya. SKS kegiatan seperti ini tentu akan memperkaya ya tadi ya, tidak hanya substansi kemampuan akademik di bidang prodinya, tetapi juga hal-hal lainnya. Tentu ini akan membuat lulusan kita fleksibel. Tetapi kalau yang bidang kesehatan tentu minimal itu adalah sesuai dengan standar kompetensi. Kalau apoteker adalah standar kompetensi apoteker yang ditetapkan oleh Ikatan Apoteker Indonesia. Nah, ini yang kemudian ya, kalau misalnya nanti kegiatan-kegiatan itu tidak bisa terakomodir di dalam transkrip Bapak Ibu sekalian ya, jadi bisa dituliskan di dalam surat keterangan pendamping ijazah ya. Dan ini akan mempermudah ya, khususnya perekrut ya, maksudnya di HRD dan lain sebagainya gitu kan, mereka membaca SKPI yang sederhana, maksudnya yang simple kemudian padat ya, tentunya akan sangat membantu bidang HRD untuk mengevaluasi yang ingin aplikan ya. Nah, tentu beberapa hal yang terkait dengan atau yang masih bisa dimasukkan ke dalam transkrip tentu akan lebih bagus ya, selama bisa terakomodir. Tapi yang tidak bisa terakomodir ya, mungkin saking banyak dan sebagainya ya, kita cantumkan di surat keterangan pendamping ijazah ya. Jadi di samping bagi mahasiswa tentunya juga akan membawa kebanggaan tersendiri ya, tidak hanya tertulis akreditasinya apa ya dan lain sebagainya, tetapi juga beberapa
kegiatan prestasi yang dicapai oleh mahasiswa itu dituliskan di dalam SKP. Kalau HRD-nya yang belum begitu familiar gitu kan, membaca transkrip itu kan agak sulit juga ya. Tetapi kalau penjelasan-penjelasan terkait dengan kemampuan yang lulusan itu tentunya akan mudah dibaca oleh HRD misalnya. Tetapi tentu tidak boleh ya hal-hal yang yang tidak pernah dilakukan kemudian ditulis di dalam SKP. Saya kira ini tidaklah dan tentunya proses pengusian dokumen-dokumen untuk SKPI itu kan meskipun itu diisikan oleh adik-adik mahasiswa disertai dengan bukti-bukti yang ada ya, kan tetap di screen juga oleh Kaprodi minimal ya, atau pegawai yang sudah ditugasi dan harus diketahui oleh Kaprodi dan Dikasih. Nah, kalau untuk yang kurikulum ini saya kira nanti narasumber lain nanti yang akan menyampaikan secara detail. Demikian juga yang ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang mungkin bisa dimasukkan di dalam bisa dimasukkan dalam kegiatan Merdeka Belajar ya. Summer school ini ya selama 5 hari ya. Jadi ini kebetulan topik bahasanya adalah herbal medicine ya, as imunomodulator ya. Nah, tentunya ini nanti bisa kalau bisa ditransfer menjadi SKS tertentu ya, kalau 5 hari dengan jam 8 atau ya jam 8 sampai jam 4 itu kan nanti tinggal dihitung jamnya gitu ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan mungkin visitasi ke ke lab secara virtual dan lain sebagainya ya. Saya kira ini juga menjadi kegiatan yang sangat menarik. Bulan Januari yang lalu pesertanya itu ada sekitar 3.700 Bapak Ibu sekalian. Dan tidak hanya dari dalam negeri, mungkin sekitar 200 itu ada yang dari Malaysia, dari Thailand, kemudian ada bahkan dari Timur Tengah, dari Amerika Selatan itu juga ada peserta dari sini. Nah, target untuk yang Agustus ini adalah minimal 5.000 peserta ya. Nanti kita punya fasilitas kanal digital yang baru sedang kita set up ya, mudah-mudahan nanti bisa dipakai untuk keperluan summer school. Demikian juga ya credit earning ini kan tidak hanya dari kegiatan perkuliahan yang seperti biasa ya tiap semester gitu ya. Jadi semester depan misalnya mahasiswa saya mengambil mata kuliah tentang herbal medicine di Unhas misalnya ya, itu kan terstruktur satu semester selama kurang lebih 4 bulan ya. Tetapi bisa juga kegiatan seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian bisa menyelenggarakan, bisa hanya memang ini harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian supaya seperti tadi saya sampaikan SKS-nya itu bisa diakomodir ya, karena kalau yang menyelenggarakan itu bukan perguruan tinggi seperti tadi saya sampaikan. Kebetulan kami sudah diskusi dengan pihak Dikti bagaimana apakah APDAU bisa menyelenggarakan summer school yang lebih terstruktur sehingga bisa ditransfer SKS-nya. Nggak bisa Pak karena APDAI bukan institusi perguruan tinggi ya. Nah, tetapi kalau di luar negeri itu kan ada juga short course belanja SKS ya. Nah, kalau Dikti sendiri belanja SKS-nya selain untuk magang itu bisa di SKS. Kalau Dikti belanja SKS perkuliahan itu tetap harus di perguruan tinggi ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ya bisa mahasiswa
saya gitu ya mengambil mata kuliah dari Unhas, kemudian dari Tadulako atau juga dari UHO ya. Itu kan nanti bisa ditransfer di dalam transkripnya ya. Nah, itu belanja SKS-nya bisa dari perguruan tinggi yang lain ya. Ya, khusus tentunya adalah mata kuliah yang tidak ada praktikumnya ya, tidak ada hands on-nya gitu ya. Tapi kalau praktikum tentunya perlu penanganan tersendiri ya, meskipun untuk saat ini juga terpaksa ya dilakukan dengan menggunakan fasilitas video pembelajaran dan sebagainya. Kebetulan saya kemarin beberapa hari yang lalu ya, dalam beberapa minggu itu melakukan visitasi ke perguruan tinggi di Malaysia ya. Jadi mereka juga sama dengan kita ya, untuk kegiatan praktikum itu juga banyak yang menggunakan fasilitas video ya. Bahkan karena sebagai asesor kami juga harus menyaksikan proses ujiannya seperti apa ya, proses pengawasan pada saat mahasiswa melakukan ujian secara online semuanya ya. Jadi tetapi memang untuk kegiatan praktek kerja profesi ya masih hibrid ya, tetapi juga dengan berbagai keterbatasan itu mereka juga yang tadinya misalnya untuk di rumah sakit tadinya harus 1 bulan ya minimal gitu ya, itu mereka juga hanya 2 minggu ya, artinya beberapa hal digantikan dengan praktek kerja profesi secara online ya. Saya kira di Indonesia juga beberapa penyelenggara PSPA juga melakukan kegiatan seperti itu ya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan seperti ini saya kira on top dari CPL saya kira menjadi hal yang sangat baik untuk adik-adik mahasiswa untuk menimba ilmu dan juga pengalaman sebanyak-banyaknya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk beberapa dokumen yang terkait dengan Merdeka Belajar ya, juga untuk hal-hal lain yang terkait dengan tadi ya, pendanaan dari Dikti dan sebagainya. Saya kira Bapak Ibu sekalian nanti bisa kami kirimkan kopinya dokumen. Saya kira demikian dari saya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa diskusi dengan cukup